Okay, so welcome back again to my channel. It's Vio here. So kali ini kita bakal lanjut untuk nonton ya, sama-sama nonton Island episode 2 ya teman-teman. Jadi ini Island yang pertama tapi episode kedua gitu ya. Jadi setelah kemarin itu episode pertama bener-bener sekaligus mendegangkan banget, dan aku baru tahu ada drakor genre kayak gini tuh, maka jadi aku kayak bener-bener kaget tapi sekaligus kayak excited gitu karena mengetahui kalau ternyata ada genre horor fantasi misteri yang kayak gitu, dan ternyata seru banget gitu. Setelah kemarin episode pertama itu lebih kayak menjelaskan tentang pengenalan tokoh yang pertama itu ada si Kim Namgil, aku lupa nama siapa, pokoknya intinya dia itu bersama satu lagi temannya Gung Tan, jadi manusia yang selamat dari bisa dibilang kayak yang selamat dari cengkraman atau penyerangan dari iblis nafsu gitu kan. Dan akhirnya karena dia selamat daripada keluarganya, jadi dia itu diambil untuk dikorbankan oleh para biksu di sana itu, para pendeta di sana itu, biksu lah ya, bisa dibilang biksu kan kalau Buddha kan ya, biksu itu untuk dikorbankan. Jadi bisa dibilang dia memakan atau mengkonsumsi darah iblis itu, nafsu itu. Jadi sekarang bisa dibilang kedua anak itu setengah iblis setengah manusia gitu. Dan ternyata setelah diselidiki, mereka punya juru selamat atau juru kunci gitu lah, pokoknya yang bisa menyelamatkan pulau itu, yaitu seorang cewek, aku lupa namanya siapa, tapi yang jelas ini waktu pas masih zaman Jeju kuno. Jadi sekarang ini ibu itu masih hidup sekarang, ibu pendeta, ibu biksu itu, istrinya biksu itu gitu. Dan kalau nggak salah orang cewek ini tuh terbunuh gitu kalau nggak salah, dan reinkarnasi di zaman sekarang itu jadi seorang anak pengusaha, pebisnis ya, orang kaya lah gitu istilahnya kan ya. Dan akhirnya dia Won Miho, dia reinkarnasi sebagai Won Miho, dan akhirnya dia bisa dibilang karena suatu alasan dia harus dipindahkan, harus datang ke Pulau Jeju untuk suatu alasan, tapi itu bukan suatu kebetulan sih. Bahkan itu mungkin memang sudah diramalkan kalau dia akan datang ke Jeju itu untuk menyelamatkan para manusia di sana, dan juga mengusir atau juru kunci roh dari mengusir iblis-iblis yang nafsu itu gitu. Sementara itu ada ini tuh aku nggak tahu sih dia apakah pastor atau apa, tapi dia dari luar negeri gitu kalau nggak salah. Soalnya kemarin bahasanya beda banget, kayaknya entah di Inggris, entah itu di Perancis, entah itu di Spanyol ya. Intinya dia itu bisa mengatasi makhluk-makhluk halus seperti kayak vampir, kayak iblis, pokoknya yang jahat-jahat, devil kayak gitu. Dan akhirnya dia dikirim ke Pulau Jeju ini, ke Pulau Tambra ini tuh untuk memberantas makhluk-makhluk halus gitu lebih tepatnya. Dan juga dia kayaknya, aku nggak tahu sih, dia memberantas iblis itu mungkin aku rasa untuk membantu si Miho sama satu lagi kan si Kim Namgil, aku lupa namanya siapa pokoknya. Jadi si Kim Namgil itu masih hidup sampai sekarang gitu, karena dia kan setengah iblis, makanya jadi dia nggak punah-punah, nggak mati-mati, malah ya masih seumuran segitu juga ya, masih kayak muda gitu ya kelihatannya. So that's why aku penasaran di episode kali ini itu episode 2 bakal seperti apa kelanjutannya gitu ya. Kita langsung cerita berlama-lama lagi. Ini episode kedua untuk Island season pertama. Mohon maaf banget karena aku baru lanjut lagi. Oke, so let's go. 1 go. Oke, jadi ini kayaknya kelanjutan cerita waktu masih flashback gitu sih si Won Miho-nya ya. Jadi waktu pas dia masih kayak dia
Ih, jangan dilepasin ih. Tapi aku bingung sih, alasan dia ngebantu dua orang ini untuk kabur itu kenapa sih? Karena kan gak mungkin kan kalau dia tuh bakal dibunuh sama kakek itu gitu pergi. Ah, oh namanya Fan. Oke, yang satu Fan, yang satu Gungtan kalau nggak salah kan ya. Wah, jangan bilang nanti si cewek ini bakal dibunuh. Atau jangan bilang si cewek ini, ah, Nate Buni. Kayak dia merasa bersalah gitu kayaknya. Dia menyerahkan menyerahkan dirinya ya. Oh. Aduh, kasihan banget sumpah. Hidup di sini kayak bagaikan hidup kayak di neraka gitu ya bisa dibilang. Sumpah sih kasihan banget sih, ya ampun. Gak ngerti lagi udah, aduh. Eh, dia masih hidup? Loh, kirain kirain sih Monjongnya udah meninggal. Oh, ah, oh, Yaksok Harke, aduh.
Oh, terus dia tugasnya di sini sebagai apa? Wait, kenapa harus dibawa begini dah? Emang kagak ada kamar yang lebih bagus tuh bagaimana gitu untuk ya ampun. Oh, aku suka sama K-pop. Ah. Oh, lucky. Wah. Oh benar berarti tadi itu Spanyol berarti ya dia di Spanyol. Oh, so actually dia tahu rahasianya si Miho. Oh, ya itu si Miho kan ya. BTW ini pamannya tahu atau enggak sih si Miho itu sebenarnya reinkarnasi dari yang juru selamat itu? Hmm. Oh, membangkitkan. Ini tidak semudah itu, Bambang. Bambang ini tidak semudah itu. Oh. Uh, lihat itu mukanya iblis. Oh. Ya. Wow. Langsung kepotong kalau nggak salah tangannya kan kemarin terakhir. Oh. Oh,
langsung numbuh lagi. Uh. Oh. Oh. Iya. Jadi aku penasaran nih, sebenarnya kemarin si Van ini ngenyabik-nyabik, oh ya, ngejabik, mencabik-cabik tubuhnya si iblis kemarin itu kan, kalau nggak salah, yang cewek itu kalau nggak salah. Look at that smear. Aduh, seringayannya itu. Oh. Oh, dia ngilangin em, apa sih, penghalang gitu ya? Nggak ada yang percaya sih. Pada nggak percaya ya, pada diketawain malah. Yalah pasti. Eh, seriusan? Dia nggak bilang dulu dong sama pamannya itu? No way. Kan barusan udah dibilang sama siapa sih, sama si Van itu ya. Barusan udah dibilang sama si Van itu, jangan pergi dari tempat ini gitu maksudnya.
Itu lumut. Lumut monster itu mah. Di belakang. Di atas ya. Aduh. Wah, udah dikuasai semua sama bapaknya gitu ya. Eyo. Ketemu lagi ampun. Masalahnya yang lain pada tahu nggak sih kalau ada orang yang apa mirip banget kayak, maksudnya yang itu sama iblis gitu. Oke, nanti salah satu polisi di sini ngerang dia lagi jangan-jangan. Oh, ini dia tadi yang aduh, terkena apa tuh, kerasukan iblis itu ya. uh oh my god. Berarti kalau manusia biasa bisa ngelihat dia nggak sih? Atau ini cuman penglihatan si Miho doang? Doang kayaknya enggak sih kayaknya. No way. Uh. Uh. Ditembak. Oh my god. Dude. Cepat gua dari bandara. Oke. Begon, begon. Sumpah begon nih. Oh my god. God. Please tolongin siapapun ih. Ah. Sumpah mereka banget sumpah sih. Ya ampun.
Oh, dia bisa terbang ya. Tabrak aja udah biar dia jatuh. dia bisa dia bisa ngancurin. Sumpah. Waduh. Oh. Masih hidup dong, ya ampun. Tuh ke arah mana lagi? Aduh. 미치겠다 진짜. Tuh tinggal di tangannya tuh tinggal duh tuh. Apa? Oh, itu doll kecelakaan. Nabrak. Aduh, itu mobilnya sampai terguling kayak gitu, sampai kebalik dong mobilnya. Oh, untung aja dia masih hidup, ya ampun. Kaget ih. Sumpah ya ampun, melegakan banget sumpah. Masih hidup, masalahnya iblisnya. Ini kemana lagi? Lari ke tempat. Dia lari kemana sih si Miho, ya ampun. Lari ke tempat. Sembunyi di mana itu? Di bawah. Nyaris banget sumpah. Tegang banget, setegang-tegangnya, ya ampun. Nggak ngerti lagi udah tegang. Udah tegang banget, ya ampun. Selangkah lu bergerak. Dude. Dia cepet banget loh masalahnya. Sipan. Oh iya benar. Ketemu lagi sama Sipan ini kan. Oh, ya. Wow.
yang lebih besar lagi nih. Woi. Oh wow. Oke. Oh, ya. Oh. 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 Iya, ada speed gila, kuatannya gila. Uh, iya. Oh. Oh. Oh, dirantai, dirantai. Iya. Oh. Iya, disayat-sayat dah tuh ya. Kenapa setiap kalau misalkan dia ngalahin iblis terus ada pecahan-pecahan kayak batu gitu? Oh. Dasar. Oh. Oh, kemanapun dia pergi bakal diikutin akan bakal diikutin sama si iblis itu ya. Ya, itu tentang takdir lu gitu. Kayaknya itu takdir lu gitu maksudnya. Gimana caranya? Orang dia baru tahu sekarang. Dia nggak punya ingatan ini sih,
nggak punya ingatan dulu dia gitu. Oh hai, ini pembunuh iblis macam apa ini? Pakai sepatu Converse, pakai jam Rolex gitu ya. Itu dia kagak gerah pakai pakaian begitu. Ini pastornya modern sekali ya. Pemburu iblisnya modern banget sumpah. Udah pakai iPad buat ngeliat-ngeliat ini. Pastor modern ini mah namanya. Pemburu apa sih? Pemburu pembunuh iblis modern. Oh, ini si ibu-ibu ini nih. Pondok Nenek Hanyo. Namanya Nenek Hanyo ya berarti. Oh, tadi itu kok ada cahaya gitu dari apa sih? Bukan leher, apa? Bahunya gitu kalau tulang selangkanya gitu kalau nggak salah si cewek itu. Ah, oh, jadi waduh keahlianku. Itu udah di sini loh, dibuang lagi. Panas lah, masih panas. Baru jadi buat.
Yang pertama kalinya dia ini ya, pertama kalinya dia kayaknya berdoa gitu minta tolong ke Tuhan. Di eh oh Sifan. Hmm. Malah malah curhat lagi. Hah? Oh, kok jadi malah dia? Begon. Kontrak. Setiap hari, buset. Disuruh pindah ke sini. Oh, nggak semudah itu dong. I don't care about that. Aduh, ngomongnya begitu lagi. Nggak bisa tidur tapi tuh tidur. Ya iyalah, jadi pengawal pribadi. Oh,
Dia ngelihat itu ya. Waduh, enak banget tidurnya ya, Mbak Eh. Oh, dia setuju. No, dia nggak minta bayaran justru. Oh, dia sendiri yang ngebunuh. Oke, so gitu ceritanya ya. Oh, bener-bener kayak menegangkan banget, dan kita di sini bisa tahu apa ya, bisa dibilang kayak lebih detail tentang ceritanya. Jadi sebenarnya tuh em, dulu tuh aku nggak tahu sih kerjaan si cewek ini tuh sebagai apa, tapi dia bilangnya dia jika ingin menjadi perisai, untuk membangun perisai itu aku harus butuh kekuatan lebih gitu. Jadi bisa dibilang dia pergi meninggalkan Van dan juga Gungtan itu tuh untuk mencari kekuatan gitu kan. Dan pas banget dia balik-balik itu, kayaknya si Van itu tuh aku nggak tahu sih dia karena di apa ya, dikuasai sama aura iblisnya gitu, makanya dia ngebunuh, atau dia nggak sadar gitu, maksudnya dia ngebunuh si Wonjong ini gitu ya. Dan sekarang dia malah justru ya, si Wonjong itu ya, Miho itu nggak ingat lah siapa dia gitu sebenarnya kan, waktu pas dulu di masa dia masih zaman-zaman kuno dulu gitu. Cuman maksudnya, wah ini menarik banget sih, menarik banget itu. Kalau misalkan nih, misalkan si Miho itu dapat ingatannya si Wonjong balik ke dia gitu kan, apakah nanti dia bakal ngebunuh si Van gitu, atau gimana ya? Soalnya, atau memang takdirnya itu nanti dia bakal mati karena si Van gitu, terulang lagi, atau gimana nih? Soalnya apa ya, bisa dibilang mungkin takdirnya si Wonjong ini atau si Miho ini tuh dia harus mati dibunuh sama iblis gitu, bisa dibilang kan. Makanya waktu pas, iya kayaknya sih, makanya waktu pas si Wonjong balik dari latihannya itu ketemu sama si Van yang udah dewasa gitu, si Van itu langsung ngebunuh dia karena memang roda takdirnya si Miho itu tuh memang Wonjong itu tuh memang ini, memang dia tuh dia tuh mati di tangan iblis. Berarti bisa masuk akal, makanya si Van itu ngebunuh si Wonjong gitu di sana. Cuman aku nggak tahu sih di kali ini, di apa ya, di zaman kali ini tuh pasti banyak banget sih iblis yang bakal nargetin dia atau ngebunuh dia gitu. Tapi justru malah si Van ini malah
apa ya, bisa dibilang kayak ngelindungin dia. Mungkin sengaja kali ya si Van itu tuh ingin melihat kekuatannya nanti kalau misalkan si Miho udah ngebangkitin kekuatannya Wonjong gitu, sebagai Wonjong gitu, kayaknya dia pingin ngelihat seberapa kuat kekuatannya si Miho itu sih, atau Wonjong itu bisa dibilang. Makanya dia sekarang bersedia untuk jadi apa ya, pengawal pribadi, atau apa ya, kayak semacam pembasmi kalau misalkan ada yang nyerang si Miho gitu sih. Wah, jujur ini makin intens pastinya ya. Ya paling segitu aja, aku bener-bener kayak berharap banget, atau kedepannya bakal seperti apa, apalagi ditambah dengan si Giovanni yang persatuan pembunuh iblis itu. Oke, paling segitu aja. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Kita akan bakal lanjut untuk episode selanjutnya, episode ketiga. Itu biasanya bisa dipastikan aku tuh tiap hari Jumat dan Minggu untuk nonton drakor gitu ya. Jadi buat teman-teman semua, terima kasih sudah menonton bersama. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan subscribe. So ya, thank you.